Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi bersama Luwuk Film. Apa kabar gengs? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Descent, di mana film ini bergenre horror science fiction yang dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Isaac Gabaev. Film ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang mengadakan pesta di suatu pantai. Dan tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kehadiran sesosok makhluk aneh mematikan yang meneror mereka semua. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, simetriskan dulu posisi rebahan kalian dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah pemandangan di suatu pantai. Tetapi pantai ini tak begitu terlalu jelas lokasinya berada di mana tempatnya. Tapi yang jelas sekumpulan remaja terlihat sedang merayakan pesta di pinggir pantai di malam hari. Sekitar 20 orangan yang ikut berpesta di malam itu. Di tengah pesta, seorang pemuda kemudian membuat aturan di mana mereka semua yang ada di pesta itu tak boleh menggunakan handphone sama sekali. Jadi handphone mereka dikumpul dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Tak lama kemudian, datanglah dua orang pemuda yang sedang membawa bongkahan aneh yang dipenuhi oleh lendir. Kata mereka bahwa benda aneh ini mereka temukan tak jauh dari pinggiran pantai. Dan tanpa mereka sadari, benda aneh inilah yang akan membawa malapetaka pada mereka semua. Di pagi hari, seorang perempuan yang bernama Kylie terbangun lebih dulu. Tak lama kemudian, seorang laki-laki yang bernama Mitch juga terbangun dari tidurnya. Kylie dan Mitch yang berada di rumah penjaga pantai melihat teman-temannya tertidur di dalam mobil. Kylie juga melihat pacarnya yang bernama Jonah sedang tertidur bersama temannya yang bernama Shanda. Kylie pun menganggap bahwa Jonah telah selingkuh dengan Shanda yang merupakan temannya sendiri. Lalu, seorang laki-laki yang bernama Vince dan pacarnya yang bernama Rooney juga sudah terbangun di kursi belakang mobil. Sedangkan seorang perempuan yang bernama Marcia, ia terbangun di atas kursi pantai. Kylie pun melihat seekor burung laut yang sedang mencari makan. Tetapi burung itu tiba-tiba terhisap ke dalam pasir pantai. Marcia yang nyawanya masih setengah mencoba turun dari kursi itu. Sontak saja Kylie pun berteriak agar Marcia tak menginjak pasir. Namun sialnya, Marcia sudah terlanjur menginjak pasir itu. Kaki Marcia tiba-tiba terasa berat dan tak bisa diangkat. Teman-temannya yang melihat Marcia dalam masalah langsung panik dan bingung apa yang terjadi. Saat itu juga pacarnya Rooney yang bernama Vince mencoba untuk menolong Marcia. Ia pun melompat dari mobil itu dan seketika kakinya juga terasa berat. Akhirnya ia pun terjatuh dan meminta tolong. Wajah Vince yang menghadap ke pasir itu mulai dipenuhi oleh sesuatu. Sampai-sampai wajahnya robek dan berdarah. Lalu mereka berdua pun langsung tenggelam ke dalam pasir itu. Sungguh kejadian yang tak disangka-sangka oleh mereka semua di pagi hari itu yang begitu mengerikan. Karena melihat kedua temannya yang tewas seketika, mereka berniat menelpon kantor polisi. Tetapi mereka baru sadar handphone mereka semua dikumpul dan disimpan di bagasi mobil. Mitch yang sudah membuat aturan itu langsung disalahkan oleh mereka semua. Ternyata dari awal mereka semua diam-diam masuk ke pantai yang sebenarnya tidak buka karena air laut di pantai itu sudah tercemar. Jonah yang sedang berada di dalam mobil mencoba untuk menghidupkan mesin mobil itu. Namun usahanya tak membuahkan hasil. Mobil itu pun tak bisa dihidupkan. Di sisi lain, Kylie begitu penasaran dengan makhluk yang ada di dalam pasir itu. Ia pun menggunakan tangannya untuk memancing makhluk itu. Makhluk aneh itu pun keluar. Makhluk aneh itu terlihat sangat tipis dan berbentuk seperti rambut. Kemudian teman mereka yang bernama Gilbert baru saja terbangun dan terjebak di tempat sampah. Ia pun mencoba keluar dari tempat sampah itu dengan cara menggoyang-goyangkan badannya secara terus-menerus. Sontak saja
Teman-temannya langsung berteriak dan berkata jangan bergerak. Akhirnya Gilbert pun terdiam setelah diberitahu bahwa ada sesuatu di dalam pasir tersebut. Gilbert pun kaget setelah mengetahui kedua temannya tewas karena pasir pantai itu. Kini Gilbert harus bertahan berdiam diri di tempat sampah tersebut. Lalu detik demi detik mereka lalui dengan menunggu di tempat mereka masing-masing. Dengan penuh harap, ada orang yang datang untuk menyelamatkan mereka semua. Rooney yang kehilangan pacarnya kini sedang menulis sebuah surat untuk ibunya apabila ia tak selamat. Dan tanpa makanan dan minuman, mereka hanya bisa pasrah menunggu suatu keajaiban diselamatkan. Kemudian mereka semua pun tersadar bahwa orang-orang yang ikut berpesta semalam sudah tak ada dan sudah tenggelam di pasir pantai. Kini di pantai itu hanya tersisa mereka berenam saja. Tak jauh dari tempat mereka, Kylie melihat bongkahan besar yang ditemukan semalam sudah terbelah. Rooney pun menyadari bahwa bongkahan besar itu terlihat seperti telur yang menetas. Dan mereka semua pun tahu makhluk aneh yang berada di dalam pasir kemungkinan besar berasal dari bongkahan aneh itu. Mereka juga menyadari bahwa air laut di pantai itu sudah tercemar. Jonah berniat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam tas Marsha. Ia menggunakan 2 papan seluncur untuk berjalan dan ia pun meletakkan papan seluncur itu satu persatu untuk melangkah. Saat sudah mendekati kursi, papan seluncur yang diinjak Jonah bergeser dan malah menjauh dari kursi. Jonah pun berusaha keras agar tubuhnya tak menyentuh pasir itu. Tapi makhluk itu sudah keluar dan menyentuh perut Jonah. Untung saja ia masih bisa bertahan dan melompat ke kursi itu. Perutnya pun terluka karena digigit oleh makhluk itu. Akhirnya Jonah pun terlihat seperti orang yang keracunan, wajahnya pucat secara mendadak. Ia berkata bahwa hidupnya tak akan lama lagi. Sambil menahan rasa sakit, ia membuka tas Marsha dan menemukan beberapa minuman kaleng. Ia pun melempar minuman itu pada teman-temannya. Tetapi saat ia melempar minuman kepada Mitch, ia kembali merasakan sakit di perutnya tadi. Hal itu membuat Mitch kaget dan membuat minuman kaleng itu terjatuh ke pasir. Kini luka di perut Jonah terlihat semakin parah dan bernanah. Jonah yang kesakitan pun hanya bisa berbaring di atas kursi itu. Sementara mereka semua pun semakin kebingungan bagaimana cara mereka bisa bertahan di tempat itu. Kemudian Rooney pun berniat mengambil handphone yang berada di bagasi mobil. Dengan sangat hati-hati, ia pun berhasil membuka bagasi itu. Dan tiba-tiba saja ada mobil patroli yang mengklakson tanpa henti. Sontak saja itu membuat Rooney kaget dan terpeleset hingga membuat jari tangannya terjepit di bagasi mobil. Pria ini adalah penjaga pantai di tempat itu. Ia bertanya, apa sebenarnya yang dilakukan Kylie dan teman-temannya di pantai yang sedang tutup itu? Kylie tak menjawab, tetapi malah memberitahu ke pria itu bahwa ada sesuatu di dalam pasir pantai itu. Namun penjaga pantai tak percaya dan langsung turun dari mobilnya. Anehnya, makhluk yang ada di dalam pasir tak bisa melukai kaki penjaga pantai itu. Mereka semua pun kebingungan karena tak ada yang terjadi pada pria itu. Karena tak terjadi apa-apa pada pria itu, ia pun semakin tak percaya pada perkataan mereka semua. Lalu, Mitch pun berkata bahwa pria itu tak dilukai oleh makhluk di dalam pasir karena sepatu kulit yang dipakainya. Penjaga pantai itu pun menyuruh Kylie dan Mitch untuk turun mendekatinya. Tetapi mereka berdua jelas tak mau melakukannya. Sontak saja penjaga pantai itu kesal dan langsung mengancam mereka berdua. Saat mengambil pistol, kunci mobilnya terjatuh. Ia pun mengambil kunci mobilnya, namun tangannya terasa berat dan tak bisa digerakkan. Kylie langsung berteriak pada pria itu agar segera menembak makhluk itu dengan pistol. Namun, sialnya, setengah tangan penjaga pantai itu sudah terpotong dan mengeluarkan banyak darah. Akhirnya, ia pun terjatuh dan terhisap ke dalam pasir. Kini, Mitch pun tahu bahwa alas kaki sangatlah begitu penting. Ia berencana untuk membungkus kakinya dengan kain dan berlari dari tempat itu. Namun, saat Shanda melemparkan kain, Mitch pun terjatuh
karena kehilangan keseimbangan saat menangkap kain itu. Ia pun kini terbaring di atas pasir dan mulai dipenuhi oleh makhluk-makhluk aneh itu. Akhirnya, kaki dan tangan Mitch mulai tenggelam ke dalam pasir secara perlahan. Kini mereka semua pun hanya bisa menyaksikan dan tak tahu apa yang harus diperbuat. Dalam keadaan panik, Kylie tiba-tiba mempunyai ide yang cukup bagus. Ia memberikan pinggiran tangga kayu itu pada Shanda yang berada di mobil. Dan kemudian Kylie pun melompat dari rumah penjaga pantai ke mobil itu. Mereka berdua membantu Rooney untuk melepaskan jarinya yang terjepit di bagasi mobil. Akhirnya, jari Rooney pun berhasil dikeluarkan dan langsung dibalut dengan kain. Di sisi lain, setengah badan Gilbert yang terjepit mulai mengeluarkan banyak darah. Lalu Kylie dan Shanda meletakkan kayu itu di pasir agar bisa menyeberang di kursi zona. Dengan sangat hati-hati, Shanda melangkah sambil menjaga keseimbangan tubuhnya dan ia pun berhasil sampai ke kursi itu. Tetapi saat giliran Rooney, ia kehilangan keseimbangan dan membuat dirinya terjatuh di atas pasir. Dalam sekejap mata memandang, makhluk itu sudah menghisap Rooney ke dalam pasir. Kemudian, tanpa disadari mereka berdua, ternyata makhluk aneh itu mencoba masuk ke dalam tong sampah Gilbert. Shanda pun memiliki ide untuk pergi ke mobil patroli itu dengan cara yang diberitahu oleh Mitch sebelumnya. Saat kedua kakinya sudah dibungkus dengan kain, ia langsung berlari ke mobil itu dan ia pun berhasil. Namun tiba-tiba Gilbert perlahan-lahan mengeluarkan darah dari mulutnya. Ternyata makhluk aneh itu membuat lubang dan masuk melalui bawah tong sampah itu. Akhirnya Gilbert pun terhisap ke dalam pasir. Di sisi lain, Shanda tiba-tiba terpeleset, kepalanya terbentur, dan itu membuatnya tak sadarkan diri. Sontak saja Kylie dan Jonah kaget dan hanya bisa pasrah menunggu sampai Shanda sadar kembali. Di malam hari, Shanda yang pingsan akhirnya sadar kembali. Ia pun menemukan sekoci di atas mobil patroli itu. Shanda pun langsung melemparkan sekoci itu sampai mengembang. Lalu ia turun dari mobil ke sekoci itu untuk menyelamatkan Kylie dan Jonah. Satu persatu mereka pun berdiri di atas sekoci itu dan langsung masuk ke dalam mobil. Namun sialnya, keadaan Jonah sudah semakin parah. Akhirnya, Jonah pun harus tewas di dalam mobil itu. Kini, Kylie dan Shanda menangisi kepergian Jonah. Keesokan harinya, seorang pria tiba-tiba melihat mereka berdua dari kaca mobil. Lalu mereka berdua pun terbangun. Pria itu juga terlihat bisa berdiri di atas pasir tanpa diganggu oleh makhluk aneh itu. Akhirnya, Kylie dan Shanda pun turun dengan tenang di atas pasir itu. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan makhluk aneh yang sedang menuju ke pantai lainnya. Lalu, film pun tamat. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film The Sand ini? Kalian bisa langsung komen di kolom komentar dan juga bisa request film kesukaan kalian di sana. Jadi, barangkali segitu saja pembahasan film kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton alur cerita film ini sampai habis. Sebelum saya pamit, jangan lupa subscribe dan jangan lupa senyum hari ini. See you.